Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, eh, kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kesempatan ini yang akan membahas tentang teori produksi dalam ekonomi Islam. Saudara sekalian, eh, dalam teori produksi itu terdapat beberapa perbedaan antara teori produksi konvensional dengan ekonomi Islam. Nah, inilah yang akan coba kita lihat bagaimana ekonomi Islam memandang teori produksi ini, seperti apa teori produksi dalam ekonomi Islam. Baik, kita lihat dari segi perilaku produksi, ya. Dalam teori produksi, perilaku produksi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Bahwasanya aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan terbatas pada orientasi pemaksimalan keuntungan materi saja. Jadi beda halnya dengan teori produksi konvensional, di mana tujuan perilaku produksinya itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan memproduksi barang dan jasa sebesar-besarnya dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sedangkan dalam teori produksi Islam itu lebih kepada mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya, tentu kebutuhan di sini adalah kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Ya. Ada asas kemanfaatan di dalamnya. Kemudian yang kedua, mewujudkan kemandirian umat. Bahwasanya aktivitas produksi bertujuan menciptakan rasa kemandirian kolektif yang kemudian menciptakan ketahanan ekonomi. Ya. Mendukung berkembangnya kemajuan sektor-sektor yang lain. Jadi ketika dalam ekonomi Islam, ketika memproduksi barang dan jasa, itu seyogianya memberikan kemandirian yang kolektif kepada masyarakat, ya, terutama dalam menciptakan ketahanan ekonomi. Ya. Jadi ada integrasi yang saling mendukung satu sama lain, sektor-sektor yang lainnya. Ya, jadi tidak bisa hanya mengedepankan satu sektor, kemudian sektor lainnya ditinggalkan. Nah, kemudian yang berikut, barang dan jasa yang diproduksi. Dalam teori produksi Islam, ekonomi Islam, ya, jenis barang dan jasa yang kemudian diperjualbelikan, ya, adalah barang dan jasa yang diperbolehkan secara syariat. Nah, ini yang membedakan dengan salah satu yang membedakan juga dengan teori produksi konvensional. Mana teori produksi konvensional, produksi barang dan jasa itu ya semua barang dan jasa bisa diproduksi. Sedangkan dalam ekonomi Islam hanya yang dibolehkan oleh syariat atau barang dan jasa yang tidak ada pelarangan dalam syariat. Ya. Misalnya, di sini barang dan jasa yang terlarang itu adalah babi, khamar, naza, ya, kemudian judi, termasuk memperjualbelikan darah binatang dan lain sebagainya yang biasa kita temukan di pasar-pasar tradisional, darah sapi kemudian dibekukan seolah-olah menjadi seperti hati dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengundi nasib dan lain sebagainya yang disepakati jumhur ulama. Nah, ini semua adalah jual beli barang dan jasa yang tidak dibolehkan dalam ekonomi Islam. Ya. Kemudian motivasi produsen dalam produksi, apa yang menjadi motivasi mereka? Kalau dalam ekonomi Islam, ya, motivasi produsen itu utamanya bagi produsen dalam hal ini adalah mencari keuntungan material uang secara maksimal
sangat dominan. Ini dalam konvensional ya. Nah, meskipun saat ini sudah berkembang bahwasanya produsen tidak hanya bertujuan mencari keuntungan maksimal semata, namun secara konsep tujuan produsen dalam ekonomi konvensional selalu menitik beratkan pada penggandaan materi yang akan didapat oleh perusahaan. Maka oleh karenanya produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximize. Nah, sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen itu semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Nah, jika tujuan produksi berupaya untuk menyediakan kebutuhan material dan spiritual, nah, dalam rangka menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentunya saja mencari maslahah, di mana hal ini sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Jadi, bagaimana caranya seorang produsen memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Itulah maslahah ya. Nah, yang kita bahas pada pembahasan di awal bahwa eh, manusia dalam pandangan ekonomi Islam itu mencari tujuan falah ya. Falah itu adalah kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat ya, hereafter. Nah, kemudian motivasi produsen dalam produksi yang lain adalah produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maksimis, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain tidak dilarang ya sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Hal ini telah tercantum dalam rancangan bangunan ekonomi Islam di mana salah satunya adalah ma'ad atau return ya. Seorang produsen muslim akan berupaya mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan ya. Jadi tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi lingkungan sekitarnya termasuk konsumen. Jadi selalu mengedepankan kemaslahatan, kebaikan bersama. Apa yang bisa didapatkan eh, oleh produsen dan apa yang bisa didapatkan oleh konsumen. Berikan kepuasan kepada konsumen dengan kualitas yang baik, eh, kemudian dengan harga yang terjangkau. Nah, itu adalah hal yang menjadi salah satu prioritas dalam produksi di eh, ekonomi Islam. Lalu nilai-nilai apa yang kemudian terdapat dalam produksi dalam ekonomi Islam? Nah, nilai-nilai yang terdapat adalah ini sejalan dengan nilai-nilai syariat yang relevan dalam hal ini 3 nilai utama ya. Kemudian nanti di breakdown menjadi 12 ya nilai. Yang pertama adalah nilai khilafah, adil dan takaful. Ya, takaful ini adalah tolong menolong ya. Eh, nah, kita lihat berwawasan jangka panjang. Ini adalah tujuan ukhrawi, tujuan akhirat ya. Kemudian menepati janji dalam dan kontrak. Selalu berusaha untuk kemudian menepati janji ketika melakukan kontrak dengan orang lain. Memenuhi takaran, ya tidak mengurangi takarannya, ketepatan, kelugasan dan kebenaran. Ya, selalu berucap jujur dan lain sebagainya. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Ya. Kemudian memuliakan prestasi dan produktivitas. Jadi ada reward kepada orang-orang yang memiliki prestasi dalam berproduksi. Kemudian mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Jadi tidak memandang orang lain sebagai pesaing, tapi menganggap sesama pelaku ekonomi itu sebagai mitra. Nah, kemudian menghormati hak milik individu. Ya, jadi individu-individu yang lain itu tetap dihargai dan dihormati hak miliknya. Ya, tidak untuk kemudian berusaha dirampas dan lain sebagainya atau disingkirkan. Mengikuti syarat sah atau rukun akad transaksi. Jadi ini penting. Selalu melihat bagaimana syarat sah transaksi itu berlangsung. Kemudian adil dalam bertransaksi. Nah, bertransaksi ini harus adil. Ya, tidak boleh berbuat curang dalam bertransaksi. Kemudian memiliki wawasan sosial. Ya, ini penting supaya mampu melihat kondisi dan situasi dari pelanggan atau konsumennya. Kemudian pembayaran upah tepat waktu dan layak. Nah, ini untuk karyawan itu harus dibayar upahnya tepat waktu dan layak. Makanya dikatakan bahwa bayar dalam Islam itu dikatakan bahwa bayarlah upah orang lain itu sebelum kering keringatnya. Nah, kemudian menghindari jenis dan
proses produksi ya yang haram. Ya. Jadi proses-proses produksi yang haram dan jenis-jenis produksi yang haram itu harus selalu dihindari. Ya, misalnya memproduksi barang barang dan jasa yang dilarang syariat yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Kemudian zakat terhadap produksi. Nah, bagaimana hubungan antara zakat dengan produksi? Dengan asumsi bahwa para muzaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat itu oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga. Nah, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk kemudian mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. Karena ada stimulus yang diberikan kepada masyarakat di sekitar, terutama masyarakat-masyarakat duafa atau orang-orang miskin. Nah, inilah yang menjadi hak mereka atas harta orang-orang yang kaya. Artinya orang-orang yang produsen ini, itu ketika memperoleh keuntungan ya, sebagian dari keuntungannya itu ketika itu memenuhi haul dan nisab dari hartanya, maka harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ini sangat penting bagi kehidupan bersama. Ya, sehingga memberikan stimulus untuk kemudian meningkatkan produksi dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin ini sebagai pemantik pengantar dari materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.